Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Gajah Purbasumnisa saat ini ramai dibicarakan karena dia sudah datang ke negeri Wano. Wano Kuni pun disebut-sebut sebagai tujuan akhir Sunisa. Dan di negeri para samurai itu juga Sunisa akan menyelesaikan hukumannya. Nah, jika bicara tentang Sunisa, tentu ada dua pertanyaan yang mengganjal dalam benak kita. Yaitu pertama, kesalahan macam apa yang sudah dilakukan oleh Sunisa sehingga dia harus menanggung hukuman yang sangat berat, yaitu berjalan tanpa henti dalam waktu yang sangat lama. Lalu kedua, siapakah yang telah memberikan Sunisa hukuman itu? Nah, itu adalah misteri yang akan Mimin bahas kali ini. Dan tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Poin pertama adalah mengenai kesalahan Sunisa. Dari besar hukuman dan lamanya proses hukuman itu, tentu kesalahan Sunisa terkait dengan pertempuran di masa lalu yang telah membuat kerajaan kuno kalah setelah diserang oleh gabungan 20 kerajaan lain. Lalu ada beberapa penyebab kekalahan suatu pihak dalam sebuah pertempuran. Pertama, karena kekuatan pasukan musuh lebih besar, bisa dalam hal jumlah pasukan dan juga dalam hal kekuatan tiap individunya. Lalu kedua, kalah dalam hal taktik dan strategi. Jadi musuh punya strategi yang lebih bagus sehingga mereka bisa menang. Dan yang ketiga, telah terjadi pengkhianatan dari dalam sehingga musuh bisa tahu kelemahan kita dan tentunya musuh akan bisa menang. Nah, dari ketiga penyebab kekalahan itu, Mimin lebih condong pada alasan yang ketiga, yaitu sudah terjadi pengkhianatan di dalam tubuh kerajaan kuno sehingga mereka bisa kalah. Karena dari segi kekuatan, tentu para penyandang Namadi adalah orang-orang spesial yang punya tekad dan kekuatan yang hebat. Lalu selain para bangsa di sendiri, mereka juga punya beberapa aliansi yang kuat. Misalnya para samurai di negeri Wano, termasuk klan Kozuki di dalamnya. Lalu ada juga kemungkinan bahwa ras Lunaria yang dimusnahkan oleh pemerintah dunia itu merupakan bagian dari kerajaan kuno, sehingga King pun menantikan bangkitnya sosok Joy Boy. Lalu selanjutnya dalam hal kekuatan, tentu kita tidak lupa bahwa kerajaan kuno punya 3 senjata kuno, yaitu Pluton, Poseidon, dan Uranus. Konon katanya ketiga senjata kuno itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, sehingga pemerintah dunia sangat takut jika ketiga senjata itu digunakan lagi. Nah, dengan beberapa bukti itu tentu kita bisa melihat jika dalam hal kekuatan, kerajaan kuno tidak bisa dianggap sebelah mata. Dan Mimin rasa gabungan 20 kerajaan itu tak bisa mengalahkan kerajaan kuno dalam hal kekuatan. Lalu yang kedua adalah dalam hal taktik dan strategi. Ini tentu berkaitan dengan keencaran otak para pengatur strategi. Nah, untuk hal ini Mimin belum punya petunjuk yang pasti tentang teknik dan strategi apa yang digunakan oleh kerajaan kuno, dan juga mengenai taktik dan strategi yang digunakan oleh gabungan 20 kerajaan itu. Tapi jika melihat beberapa karakter dari pemilik Namadi, tentu ada beberapa nama yang memiliki keunggulan dalam hal membuat strategi. Misalnya adalah Monkey D. Dragon, sang pimpinan pasukan revolusi, yang sudah membuat beberapa rencana untuk menjatuhkan pemerintah dunia dan para Tenryubitu. Lalu yang kedua ada Trafalgar Law, yang sudah sering kita lihat bisa membuat rencana yang luar biasa. Ya, walaupun rencananya sering dihancurkan oleh sang Plan Slayer, yaitu Baka Senjo Luffy, tapi Mimin akui sih rencana yang disusun Law itu sangat baik. Lalu dari pihak pemerintah dunia, Mimin melihat jika para Gorosei ini merupakan ahli dalam hal otak. Iya, memang para Gorosei ini masih sangat misterius. Ada yang bilang mereka adalah para petarung, dan ada juga yang bilang bahwa mereka adalah ahli dalam hal pemikiran. Mimin sendiri sih menganggap para Gorosei hebat dalam hal keduanya, dan hal itulah yang membuat mereka bisa menjadi orang yang sangat penting bagi pemerintah dunia. Lalu ada juga pendapat yang menyatakan bahwa Gorosei itu punya kemampuan untuk hidup sangat lama, dan hingga saat ini teori itu masih bisa berlaku. Jadi kesimpulannya dalam hal taktik dan strategi, kerajaan kuno dan gabungan 20 kerajaan itu punya kemampuan yang berimbang.
Nah, selanjutnya kita masuk pada penyebab kekalahan yang ketiga, yaitu adanya sebuah pengkhianatan. Iya, pengkhianatan adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Jika hal itu terjadi, maka sekuat apapun dan sepintar apapun suatu kerajaan akan sangat mungkin untuk dijatuhkan. Mimin rasa skema pengkhianatan inilah yang membuat kerajaan kuno bisa dikalahkan oleh gabungan 20 kerajaan di masa lalu. Lalu masih ingatkah nakama sekalian bahwa di tahun 2019 Bang Oda pernah memberikan statement melalui editornya yang bernama Naito. Isinya sih bahwa arc Wano itu adalah arc terpenting dalam cerita One Piece ini. Bahkan jika ada orang yang mau mengikuti cerita One Piece bisa langsung melompat ke arc Wano untuk bisa tahu inti dari cerita ini. Nah, berdasarkan hal itu, Mimin rasa arc Wano bisa menjadi cerminan dari alur cerita One Piece secara keseluruhan. Dan memang sudah banyak hal penting yang terungkap di Wano ini. Lalu ngomong-ngomong tentang pengkhianatan, tentu kita masih ingat bahwa Oden Kozuki bisa dikalahkan karena sebuah pengkhianatan yang dilakukan oleh Kanjuro. Lalu lebih dari itu, arc Wano ini banyak sekali menunjukkan tema tentang pengkhianatan. Selain Kanjuro, setidaknya ada 2 aktor pengkhianat lagi, yaitu di Asterix yang telah mengkhianati Kaido dan bajak laut hewan buas. Lalu ada juga Kyushiro yang telah mengkhianati Orochi. Nah, sampai di sini pertanyaan besarnya adalah siapa pengkhianat dari pihak kerajaan kuno yang telah membuat kerajaan besar itu kalah? Dan menurut Mimin, pengkhianat itu adalah Zunisa. Iya, nakama Joy Boy itulah yang telah berkhianat dan membantu pasukan gabungan 20 kerajaan di masa lalu. Dan rasanya hukuman panjang untuk berjalan tanpa henti di lautan adalah suatu hukuman yang pantas untuk seorang pengkhianat seperti Zunisa. Tapi di sini Mimin tidak menganggap Zunisa adalah pengkhianat murni seperti Kanjuro yang benar-benar merepotkan. Dari ketabahan dan penerimaan Zunisa terhadap hukuman itu, Mimin melihat ada suatu hal yang membuat Zunisa terpaksa berkhianat. Hal itu nanti akan berhubungan dengan siapa yang menjatuhkan hukuman itu kepada Zunisa. Dan pembahasan mengenai hal itu akan Mimin lanjutkan pada part keduanya. Oke, itu aja untuk pembahasan di part pertama ini. Jika ada saran, kritik, dan tambahan, bisa nakama sampaikan pada kolom komentar. Yos, Mimin atau Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like dan subscribe selalu channel Atowa Hayato. Yo!